Berserah kepada Tuhan bukan berarti pasif dan kita tidak berbuat apa-apa. Berserah kepada Tuhan artinya kita setuju sama Tuhan. Artinya kita sepakat sama Tuhan. Di dalam hidup ini, cara yang paling aman adalah responi panggilan Tuhan. Nah, waktu Tuhan memanggil kita meresponi dengan benar, berarti kita bergerak ke tempat yang aman. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang memanggil kami untuk kami jadi murid-Mu Tuhan. Dan sore hari ini kami sekali lagi mau belajar mengenai identitas seorang murid. Agar hidup kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi hidup kami selaras dengan Tuhan. Sepakat berjalan bersama dengan Tuhan. Turunlah urapan-Mu atas kami semua. Karena pengurapan-Mu yang mengajar kami. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Kembali lagi kita ketemu di ibadah raya. Nyanda terasa 9 hari di Manado. Senang sekali bersama-sama dengan keluarga Grow Center. Thank you so much for having me and Esther. Selama 9 hari kita berdoa bersama-sama di House of Prayer. Kita belajar bersama-sama, makan bersama-sama, cerita ngobrol bersama, nangis bersama juga ya. Puji Tuhan, makan es puter dan selasi di pantai Malalayang. Senang bersama keluarga Grow Center yang penuh kasih dan sayang gitu ya. Besok mau pulang ke Jakarta. Pulang gak ya besoknya, jadi mikir ya apa diperpanjang aja gitu ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan series kita tentang Your Identity Determines Your Future. Jadi kita lanjutkan apa yang kita sudah pelajari minggu lalu. Kenapa identitas atau ciri itu menjadi penting bagi hidup seseorang. Karena identitas atau kepribadian atau ciri khas, tanda khas seseorang itu akan menentukan masa depannya. Masa depan kita yang diberkati oleh Tuhan tergantung dengan bagaimana kita memahami identitas kita. Dan itu penting untuk sampai pada tujuan akhir kita, yaitu surga. Amin. Karena agar kita masuk surga, maka syaratnya adalah menjadi serupa dengan Yesus. Cuma pertanyaannya, Yesus yang mana nih? Yesus yang disebut Kristus atau Yesus Barabas? Karena kedua pribadi tersebut namanya ada tertulis di Alkitab, cuma yang membedakan adalah buah kehidupannya. Kalau Yesus Kristus sudah jelas buah kehidupannya. Gak ada yang jahat, gak ada yang jelek dari Yesus karena dia adalah Allah. Tapi Yesus Barabas buahnya adalah pemberontakan. Berontak terhadap otoritas manusia dan pastinya juga akan berontak terhadap otoritas Allah. Itu pasti. Karena kalau sama manusia aja yang kelihatan bisa berontak, bagaimana dengan Tuhan yang gak kelihatan? Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana identitas seorang murid Yesus Kristus? Yohanes 8 ayat 31, Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Minggu lalu kita sudah belajar bahwa tanda seorang murid yang tinggal dalam firman Tuhan adalah orang mudah belajar. Mudah berubah. Mudah berubah berpikirnya, mudah berubah perilakunya, mudah berubah karakternya. Yang kedua, dia rajin belajar. Karena gak mungkin kita bisa mencapai puncak kehidupan kita yang Tuhan sudah rancang tanpa kerajinan dan pengetahuan.
Dan seorang murid juga, dia berintegritas. Dan ciri seorang murid yang kita pelajari minggu lalu adalah disiplin. Amin. Itu dalam hubungannya dengan kehidupan kita sendiri. Hari ini kita akan belajar bagaimana buah seorang murid yang tinggal dalam firman Tuhan dalam hubungannya dengan orang lain. Tapi sebelum bicara lebih jauh, saya mau tanya di sini, siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangan saudara. Saudara, agar kita bisa mengasihi Tuhan, hal yang pertama yang harus kita pikirkan dan kita lakukan adalah jangan melakukan hal-hal yang dibenci sama Tuhan. 2-3 hari yang lalu saya belajar sesuatu tentang pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Waktu itu Yesus dan ke-12 muridnya, mereka meninggalkan Betania dan Yesus merasa lapar. Artinya apa? Yesus sebagai manusia pada saat itu juga punya perasaan. Jadi jangan dipikir Tuhan itu gak punya perasaan. Dia bisa disenangkan, tapi dia juga bisa dibuat sedih. Nah, dari jauh dia melihat ada pohon ara yang sudah berdaun. Lalu dia mendekati, kalau dia mendapatkan ada buahnya. Karena pohon ara ini adalah pohon yang ketika daunnya tumbuh pasti ada buahnya. Atau pohon yang berbuah karena sudah berdaun gitu loh. Nah, tapi waktu dia tiba ke pohon ara itu, dia tidak mendapat apa-apa selain daun-daunannya aja. Sebab memang bukan musim buah ara. Tapi buah ara itu sekalipun bukan musimnya, ada satu jenis buahnya itu yang muncul gitu. Tapi di sini dia nggak menemukan buahnya. Dan apa yang Yesus lakukan? Pohon ara itu dikutuk. Padahal kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang gak suka menghancurkan. Betul gak? Orang kusta disembuhkan. Orang lumpuh berjalan. Yang buta melihat, tapi kenapa ini pohon dikutuk? Karena Tuhan gak melihat ada buahnya di sini. Nah, dari pembelajaran saya tentang pohon ara ini, saya menemukan bahwa hal yang pertama yang Tuhan gak suka adalah Tuhan benci janji yang gak ditepatin. Sudah ada daunnya, harusnya kan ada buahnya. Didatengin pohonnya, ada daun tapi tidak ada buah. Itu seperti orang janji tapi gak ditepatin. Tuhan benci yang seperti itu. Tuhan gak suka di PHP-in. Diberi pengharapan palsu, ingat Tuhan punya perasaan. Jadi saudara, hal yang pertama di sini, Tuhan ingin kita berbuah. Karena kita sudah semua, daunnya sudah ada. Daun ini bicara apa? Keselamatan dari Tuhan. Sudah menerima anugerah keselamatan. Daun ini bicara apa? Jabatan di dalam pelayanan. Itu buah. Itu daun. Udah ada daunnya nih. Jadi setiap kita yang sudah menjadi orang Kristen, sudah mendapatkan keselamatan, dipercaya melayani, sudah ada daunnya, harusnya ada buahnya. Amin. Banyak daunnya tapi gak ada satupun buahnya. Artinya apa? Tuhan gak suka orang yang banyak bicara tapi gak ada perbuatannya. Banyak omong doang. Saudara, ini menjadi perenungan bagi kita semua. Gereja ini, Growth Center ini, sampai hari ini kita mendedikasikan gereja ini sebagai gerejanya Tuhan. Itu sebabnya kita membangun dengan values, dengan nilai-nilai. Saudara, GC 7.0 itu bukan ide manusia.
kami pastoral itu berdoa untuk nilai ini bisa kita hidupi sama-sama. Itu lewat doa, saudara. Dan saya ingat, saudara, dua nilai yang terakhir, yaitu godly character dan God's culture, itu kita dapat selesai naik menara doa di SICC. Itu pas mau makan siang, saya ngomong sama Pastor Andi, Pastor, kita dapat ini, tolong diuji. Dan Pastor Andi itu enggak hanya melihat pastoral yang sudah sebagai orang tua aja, tapi dia libatkan juga generasi muda. Anak-anak kami juga dilibatkan untuk membuat nilai ini. Untuk mereka berdoa, mereka dapat apa juga di situ. Jadi saudara, kita sepakat, kita hafalkan values itu, kita pelajari sama-sama. Kita perkatakan. Tapi buahnya ada enggak? Lebih baik kita gak usah berjanji daripada janji gak ditepatin. Jadi ciri seorang murid Kristus yang menghasilkan buah ini adalah kalau janji itu ditepati. Termasuk janji sama manusia. Kalau sama manusia aja yang kelihatan janji gak ditepatin, bagaimana mau janji sama Tuhan yang gak kelihatan? Hati-hati, saudara. Hati-hati, Tuhan punya perasaan. Dan yang ketiga, yang saya pelajari juga dari pohon ara yang tidak berbuah dan dikutuk sama Tuhan. Tuhan benci dengan kemunafikan. Banyak daunnya. Pelayanan. Saya jemaat di Grow Center ini bangga. Tapi bicara lain, kelakuan lain. Itu namanya punya kelainan. Tuhan benci dengan kemunafikan. Nanti baca Matius 23. Orang yang munafik gak dapat tempat di dalam kerajaan Allah. So karena itu saudara, di bulan ini kita belajar identitas seorang murid adalah berbuah. Nah buahnya apa? Karena kita sudah berubah, kita rajin belajar, berintegritas, disiplin, maka dalam berhubungan dengan orang lain dia akan berbuah dan menunjukkan ciri khasnya sebagai seorang murid yang hidup sama seperti Kristus telah hidup ketika ada di dunia ini. Yang pertama apa? Dia mudah bergaul. Yesus mudah bergaul. Kemampuan untuk bergaul membawa kita ke posisi yang unggul, saudara. Gak ada orang yang bisa berhasil karena sendirian. Betul nggak? Pengacara butuh klien. Sekalipun dia lulus summa cum laude tapi nggak punya klien buat apa? Dokter butuh pasien. Ya toh? Nah kenapa penting sekali menjadi orang yang mudah bergaul? Karena tugas seorang murid adalah menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita harus memberitakan Injil, kita harus membaptis mereka dan memuridkan mereka. Itu tugas seorang murid. Pertanyaannya adalah, apakah mereka yang belum percaya itu tertarik dengan orang yang sombong? Apakah tertarik dengan orang yang egois? Orang yang emosional, kasar, dan merasa setengah dirinya adalah dewa gitu. Merasa lebih suci daripada yang lain. Apa orang tertarik dengan hal itu? Percayalah saudara. Orang-orang yang seperti itu membuat amanat agung akan menemui jalan buntu. Kalau kita susah bergaul atau pola relasinya buruk, bagaimana amanat agung itu bisa dituntaskan? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Lukas pasal 2 ayat 52 mengatakan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus disukai. Yesus dikasihi oleh manusia. Terbukti Alkitab mencatat bahwa dia bermain dengan anak kecil suka sama dia, sampai orang dewasa juga suka sama dia. Hari Jumat yang lalu, anaknya Mas Budi
Ethan ulang tahun yang kelima. Ya. Baru ketemu, baru kita kenalan sama Ethan pada waktu itu. Dia didoakan, dikasih kado sama Kak Telma. Dan lucunya baru kenal sama anaknya Mas Budi itu, anaknya udah nempel sama Pastor Esther. Dan saya nggak ngelihat Pastor Esther itu, apa? Mau ngapain? Selamat ulang tahun ya. Terus anaknya senang main sama Pastor Esther. Enggak. Ada senyuman, ada keramahan. Kita harus mudah bergaul. Tetapi juga harus cerdas bergaul. Kita boleh kenal dengan banyak orang, tapi harus selektif dalam bergaul. Contoh seperti Daniel yang bergaul dengan anak-anak SMA. SMA itu maksudnya Sadrak, Mesak, Abednego gitu kan. Orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang cinta Tuhan, hidup dalam kebenaran, membawa Daniel kepada posisi yang unggul di pemerintahan. Berkali-kali ganti pemerintahan, dia tetap dipakai sama Tuhan, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kemampuan untuk bergaul membawa kita ke posisi yang unggul. Karena itu perhatikan dengan siapa kita bergaul. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi pergaulan yang baik menyingkirkan kebiasaan yang buruk. Ada 4 tipe orang yang harus saudara hindari. Yang pertama adalah orang yang membawa saudara melanggar kekudusan. Hindari mereka. Yang kedua adalah orang yang tidak menghormati saudara. Hindari mereka. Yang ketiga adalah orang yang membuat saudara jatuh. Hindari mereka. Dan yang keempat adalah orang yang tidak menghargai saudara. Hindari. Karena mereka hanya ingin menyakiti saudara dan tidak ingin membuat saudara bertumbuh. Saya belajar dari Tuhan Yesus yang menghindari orang Farisi yang mau membunuhnya. Yesus menghindari, tetapi dia tetap mengasihi dan menghormati. Menghindari itu bisa berarti meninggalkan mereka atau meninggalkan lingkungannya dengan tidak membenci atau pahit hati. Tapi gimana pastor, ini kan keluarga, tapi ini gimana pastor, ini kan teman kerja, ini kan orang di gereja, saya kan pelayanan sama mereka juga, gimana? Menghindari itu juga bisa berarti tidak lagi fokus pada manusianya, tapi hanya fokus kepada Tuhan. Amin. Kelakuannya, perbuatannya yang menyakiti kita boleh kita benci, boleh kita tolak. Tapi orangnya, pribadinya tetap harus dihormati. Tetap kita harus mengasihi. Wah susah dong pastor, emang susah kalau kita tidak tinggal dalam kebenaran. Tapi kalau kita tinggal dalam firman-Nya, penuh Roh Kudus, pasti bisa. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. So milikilah pergaulan yang sehat. Bergaulah dengan mereka yang bisa dipercaya. Bisa jaga rahasia, bukan orang yang bocor mulut atau bocor alus. Mereka yang sehat adalah orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa adalah orang yang selalu happy terhadap saudara, bukan yang jealous terhadap saudara. Orang Kristen yang dewasa adalah orang yang akan mendorong saudara ketika saudara mulai slowly. Ketika saudara mulai suka menunda-nunda, dia akan ingetin saudara, jangan tunda-tunda. Ayo selesaikan sekarang juga. Ayo jangan malas. Ayo rajin, dia akan selalu mendorong saudara. Orang Kristen yang dewasa adalah orang yang selalu percaya kepada saudara. Bahkan kadang dia lebih percaya sama saudara daripada saudara percaya sama diri saudara sendiri. Aduh saya gak bisa kak, bisa. Kamu diciptakan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Kak saya takut, kamu gak boleh takut. Di dalam kasih yang sempurna gak ada ketakutan, saya akan temenin kamu. Kamu bisa, kamu punya bakat ini, kamu punya bakat itu.
Dia percaya sama kamu. Orang Kristen yang dewasa itu adalah orang yang kasihnya tuh gak berubah, saudara. Baik di saat saudara menang maupun di saat saudara kalah, saudara tetap dikasihi. Orang Kristen yang dewasa adalah orang yang selalu membawa saudara loving God, loving people. Amin. So ayo kita perjelas identitas kita sebagai murid Kristus. Because your identity determines your future. Yang kedua, buah, ciri khas dari seorang murid Kristus dalam hubungan dengan orang lain adalah rela berkorban. Perbedaan murid dengan simpatisan adalah pada kerelaannya berkorban tanpa beban. Nah, inilah hasil dari pemuritan. Hidup melekat dengan Tuhan, mengalami impartasi kasihnya Tuhan. Sebagaimana Yesus rela berkorban, maka seorang murid Yesus Kristus pun akan rela berkorban tanpa beban. Nah, itu bedanya dengan simpatisan. Simpatisan itu adalah orang yang ke gereja tapi gak mau dimuridkan. Cuman datang ibadah, kasih persembahan, dengerin firman, nyanyi-nyanyi, udah gitu pulang, udah. Hidupnya sama sebagai manusia lamanya. Gak ada perubahan sebagai ciptaan baru. Nah, itu bedanya. Nah, orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, maka akan mengalami impartasi kasihnya. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus rela berkorban tanpa beban karena dia mengasihi kita. Karena itu ada tertulis anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita masih belum loh diminta nyawanya karena pelayanan belum. Baru diminta harga diri kita untuk direndahkan aja. Baru diminta waktunya aja. Baru diminta tenaganya aja. Belum sampai nyawanya diminta. Belum. Makanya tadi waktu Hedi memimpin penyembahan, kita nyanyi berkata, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus itu kesukaanku. Benar nih nyanyinya. Yesus tuh dianiaya loh. Yesus disalibkan, mau ikut? Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Ku lepas hakku. Siap untuk melepaskan hak? Kak, saya kan berhak, Kak. Saya kan senior, Kak. Pastor, saya kan pendeta. Mana hak saya sebagai pendeta? Ini pendeta atau pendekar nih? Saudara, ketika Tuhan membawa kami untuk pelayanan di media lewat acara Solusi. Saya juga pernah nonton acara Solusi itu, enak banget. Wah, kesaksian-kesaksiannya menyentuh hati gitu kan. Tapi saudara, produksinya itu waktu kita produksi untuk syuting acara Solusi. Itu benar-benar syuting dari malam sampai subuh, kadang sampai pagi, matahari udah muncul, baru selesai, udah gitu langsung ke kantor. Secara fisik capek badan. Belum lagi menghadapi kru yang kurang persiapan. Rasanya nih emosi nih gitu kan. Tapi kedagingan ini kan harus disalibkan. Tambah lagi kondisi cuaca yang gak bersahabat. Nah kalau cuaca udah gak bersahabat, kita harus nunggu dulu sampai hujan reda. Mau marah sama siapa? Emang yang mengendalikan cuaca siapa? Repot saudara kalau marah sama yang mengendalikan cuaca kan. Belum lagi ditegur sama produser. Wah, itu benar-benar. Tapi saudara, kalau kita tinggal dalam firman dan dipenuhi oleh kasih Allah, kita tahu ini tujuannya pengorbanan kita adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Itu beda.
Sehingga nggak ada beban, kita sukacita, nggak kerasa udah 10 tahun lebih waktu itu. Pelayanan untuk di media di Solusi ini. Dan iseng-iseng waktu itu mau nanya berapa banyak sih yang hubungi counseling center lalu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka bertobat. Tahun 2012 kita sempat mencatat ada 11.087 orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Satu hari ada teman cool pastor curhat sama saya. Ya sama kita-kita yang waktu itu lagi ada quality time. Dia curhat, dia bilang begini, Pastor, saya itu sering loh diomongin di belakang sama cool member saya katanya. Oh iya? Terus perasaan kamu gimana waktu diomongin gitu? Waktu kamu tahu diomongin perasaan kamu gimana? Aduh gak enak banget Pastor. Saudara, saya tahu teman kita ini adalah orang yang tulus dan rela berkorban. Lalu saya share sama dia. Bro, orang yang ngomongin kamu di belakang, sebetulnya dia itu kualitasnya di belakang kamu. Karena kalau kualitas manusianya dia itu di depan kamu, pasti dia berani ngomong di depan kamu. Jadi kamu gak usah ladenin. Karena kalau kamu ladenin orang yang ngomong di belakang kamu balik badan, akhirnya kamu sama seperti dia. Kamu turun lagi. Hidup ini harus terus maju. Maju aja bro. Tetaplah bergerak maju, tetap berbuat baik. Rela berkorban tanpa beban. Nah persoalannya adalah banyak orang berhenti berbuat baik, berhenti berkorban untuk keselamatan jiwa-jiwa karena terpengaruh ada orang yang ngomongin di belakang. Ya dia akan cari nama doang. Dia pasti ada maunya deh. Saudara, saya bagikan prinsip saya ini kepada teman-teman termasuk juga kepada saudara. Ingat aja, kita ini adalah hamba Tuhan. Bilang, saya hamba Tuhan. Jadi kalau ada yang usik saudara, maka orang itu akan berurusan dengan Tuhan. Karena saudara adalah miliknya Tuhan. Kalau bagi saya, orang yang bicara langsung sama saya, menyatakan ketidaksukaannya, bahkan menyatakan kebenciannya, itu selesai sama saya. Ada permintaan maaf, ada pengampunan. Misalnya Pastor Carlo datang sama saya, dia bilang, Pastor Monty, tadi pastor tuh ngomong tuh gak enak loh, saya tersinggung. Wah, bisa langsung selesai sama saya. Pastor Carlos, sorry banget bro. Kalau ternyata omongan gue itu mengecewakan pastor, aku minta maaf. Selesai. Larry datang sama saya misalnya, Pastor, saya mau minta maaf. Kenapa? Saya sempat ngegosipin pastor. Saya merasa bersalah. Pengampunan, selesai. Pastor Carlos sama Larry gak akan berurusan sama Tuhan. Selesai sama saya. Tapi kalau ada orang-orang yang ngomongin saya di belakang saya gak ada urusan sama mereka. Mereka urusan sama Tuhan. Jadi chill aja guys. Santai aja, bilang sama sebelahnya chill aja. Gak usah baper bilang gitu. Gak usah lebay bilang begitu ya. Nah inilah perbedaan murid dengan simpatisan adalah kerelaannya berkorban tanpa beban. Jadi buat teman-teman tetaplah berbuat baik, tetaplah miliki kerelaan berkorban tanpa beban. Sebab apa yang saudara tabur pasti saudara akan tuai. Siapa yang mau? Puji Tuhan, lihat anak itik makan kue sus, anak cantik, pasti anak Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Yang berikutnya adalah involve, terlibat. Nah keterlibatan para murid dalam kehidupan membuat harapan menjadi kenyataan. Alkitab mencatat bahwa setelah ditolak di Nazaret, Yesus mengalihkan perhatiannya dan dia berjalan ke pedesaan di Galilea. Dia berkeliling dari satu desa ke desa lain, dia mengajar di situ dan mungkin karena inilah dia lalu berpikir bahwa perlu keberadaan orang-orang yang dapat mendukung karya keselamatannya ini.
Lalu Yesus pun memutuskan untuk melibatkan murid-muridnya secara aktif. Supaya berita kerajaan Allah bisa tersebar lebih luas lagi. Lalu apa yang Yesus lakukan? Dia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Dan para murid itu tidak hanya didoakan, tapi mereka juga bergerak dan mereka terlibat, involved. Yesus yang mengutus, tapi juga Yesus memberikan mereka kuasa atas roh-roh jahat. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, mereka mengusir banyak setan dan menyembuhkan banyak orang. Jadi saudara, agar amanat agung Tuhan Yesus itu bisa dituntaskan, maka kita para murid gak bisa diam aja. Kejahatan di satu kota, di satu bangsa, itu terjadi bukan karena banyaknya penjahat. Tapi banyaknya orang benar tapi gak bikin apa-apa. Karena itu kita harus involve. Kita harus terlibat, kita harus bergerak untuk memberitakan Injil. Banyak orang yang membutuhkan keselamatan. Alkitab menyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita baru kembali dari Empower 21 di Amsterdam bersama dengan Pastor Andy dan Pastor Doni. Dan tema kali ini adalah everyone. Reach the world with the message of Jesus. Menjangkau dunia dengan pesan atau berita tentang Yesus. Nah, goalnya adalah di tahun 2033, take the news of Jesus to every person on earth. Jadi membawa kabar tentang Yesus kepada setiap orang di bumi. Dan puji Tuhan saudara, dari semua pesan-pesan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi, itu mengkonfirmasikan, meneguhkan apa yang Grow Center sedang lakukan. Jadi sayang banget kalau ada keluarga dari Grow Center masih meragukan pelayanan Grow Center ini. Karena itu diteguhkan saudara. Benar, kita udah di track yang benar. Karena itu saudara, kita bekerja sama dengan Alpha untuk menjangkau jiwa-jiwa melalui hubungan. Nah, ini ada videonya, kita saksikan videonya berikut ini ya. Silakan multimedia. Kehidupan berjalan sangat cepat, bukan? Setiap hari ada begitu banyak yang bisa kita dapatkan. Tetapi apakah Anda pernah berhenti dan berpikir, apa gunanya semua itu? Apakah Anda pernah bertanya pada diri sendiri, apakah ada kehidupan lebih dari hidup ini? Alpha adalah serangkaian sesi untuk menjelajahi kehidupan, iman, dan makna. Ini merupakan ruang di mana Anda bisa bertanya semua pertanyaan besar, mengatakan apa yang Anda pikirkan, dan mendengarkan sudut pandang orang lain. Suasana di Alpha sangat berbeda karena sangat santai, tidak menekan, dan sangat menyenangkan. Dalam setiap pertemuan Alpha, pasti akan selalu ada 3 hal ini, yaitu ada persahabatan, kemudian diikuti oleh pengajaran, lalu percakapan. Pengajaran di Alpha adalah dalam bentuk video, sehingga sangat mudah bagi Anda untuk melakukannya. Tinggal diklik dan putar saja. Setiap video menjelajahi aspek yang berbeda tentang iman Kristen, namun dipaparkan secara sederhana. Menariknya, di setiap minggu akan membahas pertanyaan yang berbeda. Alpha juga dapat dijalankan secara online. Alpha Online dijalankan dengan menggunakan konten yang sama seperti tatap muka, namun formatnya sedikit berbeda. Anda dapat mengundang teman-teman Anda dari seluruh belahan dunia, dan nikmatilah diskusi yang akan sangat menyenangkan. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk mendengar orang lain, dan berkontribusi perspektif Anda sendiri dengan bersikap jujur, terbuka, dan ramah. Baik melalui tatap muka ataupun melalui online. Jadi, mengapa tidak mencobanya? Saudara, jadi Alpha ini adalah sebuah program untuk penjangkauan jiwa baru.
Jadi orang-orang yang belum jadi Kristen tapi masih punya banyak pertanyaan tentang kehidupan dalam sudut pandang iman Kristen, kita bisa ajak mereka. Alpha ini beda dengan Cool. Karena di dalam Alpha itu ada pengajaran tentang kehidupan dalam sudut pandang iman Kristen. Jadi ini bagus banget. Saudara bisa ajak orang yang saudara kenal, yang belum jadi Kristen atau yang baru jadi Kristen tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang kehidupan. So ambil bagian saudara. Ya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan. Keterlibatan para murid dalam kehidupan membuat harapan seseorang untuk memperoleh keselamatan menjadi kenyataan. Siapa yang mau involve, yang bergerak? Puji Tuhan. Karena buat apa beli pepaya kalau bukan di kampung rambutan? Buat apa ngaku percaya kalau tanpa perbuatan? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Dan yang terakhir dari ciri seorang murid adalah diandalkan. Agar amanat agung bisa dituntaskan, kita harus menjadi orang yang bisa diandalkan. Karena dunia menantikan para murid yang dapat diandalkan. Untuk membuat gerakan yang mendatangkan keselamatan. Apa yang saudara tahu tentang Hokben yang dulunya Hoka-Hoka Bento? Ini adalah makanan yang sangat diandalkan bukan? Kalau lagi ada acara-acara gereja, acara-acara keluarga, udah beli Hokben aja, beli Hokben. Nah kalau saya ngomongin Hokben ini contoh aja saudara ya. Karena Hokben memang tidak mensponsori acara kita, jadi saya tidak mengendorse Hokben sebetulnya. Tapi yang kita bisa pelajari di sini adalah bahwa pemiliknya Hendra Arifin itu membangun bisnis kuliner Hokben didasari dengan apa? Ada keikhlasan, ada kejujuran, kerelaan untuk berkata maaf. Fokus pada bidang pekerjaan itu adalah rahasia suksesnya. Nah demikian juga kita sebagai seorang murid Kristus yang rajin belajar, rajin bekerja, disiplin, rendah hati dalam segala hal, maka dia akan menjadi orang yang bisa diandalkan. Dan menjadi orang yang bisa diandalkan gak harus mencetak prestasi kelas dunia dulu, enggak. Tapi mulai aja dari level keluarga, level komunitas dulu kita mulai. Misalnya ketika ada konflik di keluarga, di kantor, di gereja, orang akan cari kamu karena kamu adalah orang yang bisa diandalkan untuk jadi mediator, bukan provokator loh ya, mediator. Ketika mencari mentor untuk anak-anak muda, maka kita cari kamu karena kamu punya karakter, punya komitmen, punya kompetensi yang bisa diandalkan. Ketika ada teman yang membutuhkan pelayanan konseling, kamu akan dicari karena kamu dikenal sebagai konselor yang bisa diandalkan. Nah kalau saudara bisa menjadi orang yang bisa diandalkan, maka orang lain akan percaya sama saudara. Dan itu akan memudahkan kita untuk menuntaskan amanat agung. Amin. So kesimpulannya, identitas atau ciri khas seorang murid dalam hubungan dengan orang lain adalah yang pertama dia mudah bergaul. Yang kedua dia rela berkorban. Dan yang ketiga dia terlibat, involve. Dan yang keempat jadi orang yang bisa diandalkan. So ayo kita tumbuh kembangkan identitas sebagai murid Kristus dan alami Tuhan yang bekerja di antara kita. Saya suka dengan statement ini. Our Lord's conception of discipleship is not that we work for God, but that God works through us. Jadi konsep pemuritan dari Tuhan kita adalah bukanlah kita bekerja untuk Tuhan, melainkan Tuhan yang bekerja melalui kita. So mari nikmati perjalanan pemuritan ini bersama dengan Tuhan, dengan caranya Tuhan. Dan maka kita akan melihat Tuhan bekerja memakai kita dengan dahsyat. Dan kita melihat amanat agung Tuhan Yesus akan segera dituntaskan. Are you blessed? Sudah diberkati? Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap
berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia